الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 37, dua baris dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Dan setengah mereka itu kelompok Jabariyah, kelompok yang sesat, adalah i'tikadnya, adalah keyakinannya di dalam hati bahwa Allah Ta'ala membakar segala kafir di dalam neraka, kemudian maka dimatikannya akan mereka itu orang kafir. Tiada lagi dihidupkannya akan mereka itu selama-lamanya. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir, karena ingkar akan nas Quran, karena kada percaya atau mengingkari akan dalil di dalam Quran. Sedangkan di dalam Quran menyebutkan orang kafir itu mereka yadkhuluna an-nara khaliduna fiha. Orang kafir itu masuk neraka dan kekal di dalam neraka belalawasan. Nah, jadi ada kelompok Jabariyah ini meyakini, ujarnya nih, Tuhan memasukkan orang kafir ke dalam neraka, kemudian dibakar, disiksa di neraka. Mbah tuh setelah beberapa masa dimatikan Tuhan orang kafir itu. Artinya ada kematian. Padahal di akhirat itu kan tidak lagi kematian. Orang hidup belalawasan. Orang nang kekal di neraka belalawasan di neraka. Orang nang kekal di surga belalawasan kada kematian lagi. Nah, umun bubahan Jabariyah ini meyakini
orang kafir itu setelah disiksa di neraka kenanya dimatikan Tuhan jar. Artinya mau dimatikan tuh habis sudah siksanya. Nah, ini apa namanya? Sesat, menyesatkan etikat seperti ini. Nah, kada dihidupkan lagi jar. Nah, padahal belalawasan hidup di akhirat itu. Nah, mun kita ahli sunnah wal jamaah meyakini itu bila orang kafir itu belalawasan disiksa di neraka kada bawa matian. Orang beriman masuk surga kayak itu juga belalawasan di dalam surga dapat nikmat kada bawa matian. Orang beriman nang beisi dosa, orang beriman tapi maksiat masuk neraka inya sekedar dosanya disiksa, dikeluarkan daripada neraka karena dimasukkan ke dalam surga karena ada imannya. Artinya kada mati juga. Nah, itu. Dan setengah mereka itu kelompok Jabariyah adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan ia Allah akan segala sesuatu, dan tatkala selesailah ia Allah daripada menjadikan sesuatu itu, istirahatlah ia Allah caranya nih. Maka tiap-tiap sesuatu itu zahir ia sesuatu pada waktunya, tiada daripada Allah Ta'ala. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nah, ini ada juga bubuhan Jabariyah nih berkeyakinan ujarnya nih Allah Ta'ala menciptakan sesuatu. Contohnya misalnya Allah menciptakan alam semesta nih. Imbah tontongnya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta nih, Tuhan berlepas. Ada lagi inya berkembang dengan sendirinya aja nih alam semesta nih. Ada lagi campur tangan Tuhan. Nah, jadi contoh misalnya Tuhan menciptakan manusia, imbah diciptakannya manusia sudah Tuhan ada lagi mau urus manusia tuh. Inya berkembang dengan sendirinya manusia itu jar. Tuhan istirahat sudah. Ada lagi memperbuat kepada gawian manusia itu. Nah, ini kafir etikat seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah menciptakan alam semesta, segala sesuatu, dan Allah Ta'ala kadang melepas daripada pengaturannya, selalu mengatur, selalu memperbuat, selalu dia mengatur Pak. Kadang lepas daripada pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus-terusan mengerjakan sesuatu, memperbuat sesuatu itu terus-terusan. Amun bubuhannya itu Tuhan berlepas kada lagi menggawi sesuatu, nak ada. Allah Ta'ala mengatur terus-terusan mengatur sesuatu itu. Contohnya Allah Ta'ala terus-terusan memberi nikmat kepada kita. Allah terus-terusan senantiasa memberi napas kepada kita, memberi rezeki kepada kita. Ya Allah, memberikan nikmat kepada kita, mengatur alam semesta ini tidak lepas daripada perhatian Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amun beban Jabariyah ini ya itu jadinya bila Tuhan sudah menciptakan itu Tuhan berlepas sudah. Itu nya berkembang dengan sendirinya. Itu memadahkan sama yang memadahkan makhluk tuh punya kudrat sendiri, punya kuasa sendiri. Nah, padahal makhluk itu kan dari bisi kuasa apa-apa. Nya kada kau bergerak kecuali Tuhan yang menggerakkannya. Nya kada kau berdiam kecuali Tuhan yang mendiamkan. La muharrika illallah. Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semestanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi apa namanya, kullu min indillah, ujar Allah Ta'ala, setiap sesuatu itu daripada Allah Tuhan, artinya nang menggawi. Terus, dan sebagian daripada mereka itu kelompok Jabariyah adalah i'tikadnya, keyakinannya dalam hati bahwa tiap-tiap barang yang hadir di dalam hati daripada khawatir kebajikan. Khawatir itu apa? Nomor satu di bawah. Khawatir artinya sesuatu yang timbul di hati, garis miring bisikan hati atau geritek hati. Kita ini kan hati kita ini bisa bergeritek, hendak menggawi anu ya, hendak niat hendak menggawi anu ya, itu geritek hati. Nah, setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa tiap-tiap barang yang hadir, barang yang timbul lah, yang hadir itu yang timbul di dalam hati daripada khawatir kebajikan, artinya geretek hati hendak menggawi kebaikan nih, atau kejahatan, atau misalnya ada geretek hati hendak menggawi kejahatan. Itu jar harus kita mengerjakan dia ajar, harus dituruti jar. Contoh misalnya ada geretek hati hendak bersedekah, itu harus dituruti, harus bersedekah. Ada geretek hati hendak minum khamar, itu harus dituruti ya, harus minum khamar ya. Itu kan sasat tuh. Nah setiap geretek hati, baik itu geretek hendak mengerjakan kebaikan atau kejahatan, itu harus kita mengerjakan dia ya, harus dituruti ya. Nah, karena yang demikian itu jar daripada suruh Allah Ta'ala, itu tandanya Tuhan menyuruh ya. Bila itu ada geretek hati di hati kita jar, contoh geretek hati hendak bezinah, itu Tuhan menyuruh jar, gawi aja zina, bezinah jar. Nah itu sasat loh tuh. Nah, maka etikad yang demikian itu kafir. Nah, bila banyak keyakinan kayak itu kafir. Bila berkeyakinan bahwasanya geretek hati itu harus dituruti berataan, baik itu geretek nang kada bagus ke geretek amun nang baik kan bujur aja dituruti. Ini nang kada baik nih, geretek hati hendak mencuri jar. Nah, jangan kada mencuri ya. Geretek hati hendak kada sembahyang ya, nah nyaman itu apa itu yang Allah sasat. Nah, karena jar alasan mereka nih, karena kenapa jadi kafir nih? Etikat seperti itu karena diisbatkan tuh ditetapkannya akan wahyu dan suruh Allah Ta'ala dengan hati. Nah, inya menganggap itu suruhan Tuhan, padahal kan Tuhan kada menyuruh kita bezinah, padahal Tuhan kada menyuruh kita mencuri ya kalau. Nah, diisbatkannya akan wahyu dan suruh Allah Ta'ala, itu wahyu dari Allah, suruhan dari Allah jar, dengan hati jar. Nah, dan diharuskannya artinya dibolehkannya Allah Ta'ala menyuruh dengan berbuat kejahatan. Dianggapnya Tuhan itu menyuruh berbuat kejahatan, itu yang menyebabkan mereka kafir. Padahal Tuhan kada menyuruh, Tuhan kada menyuruh kita berbuat maksiat, dosa, kemungkaran. Nah, bila meyakinakan segala geretek hati itu, baik geretek nang baik ataupun geretek nang kada baik harus dituruti, itu sama ya, padahal Tuhan menyuruh kejahatan, padahal Tuhan kada menyuruh kejahatan. Nah itu ya Allah. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan geretek di hati itu kada sabarataan dituruti. Di hati manusia ini ada geretek hati yang datang dari Allah, ada geretek hati yang datang dari malaikat, ada geretek hati yang datang dari hawa nafsu, ada geretek hati yang datang dari syaitan. Nah jadi kada setiap geretek hati itu harus dituruti. Nah,
apabila ada misalnya di hati kita nih geretek hati hendak mengerjakan kebaikan, kuat geretek hati itu, kuat benar hendak mengerjakan kebaikan nih, hendak beramal ibadah nih. Nah itu geretek hati yang timbul atau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu gawi aja. Bila ada geretek hati, contoh hendak menuntut ilmu, itu kuat misalnya geretek hati itu, tekad itu hendak menuntut ilmu. Nah itu dari Allah. Itu gawi aja, menuntut ilmu aja. Turuti aja geretek hati ini tuh. Ada di hati kita nih geretek hati hendak berbuat kebaikan tapi kada kuat. Geretek hatinya tuh kada kuat, lemah. Cuman geretek hati ini hendak berbuat kebaikan. Nah itu geretek hati timbul daripada malaikat ya, bisikan daripada malaikat. Nah itu dituruti juga. Contoh misalnya apa namanya, ada geretek hati hendak membaca salawat misalnya malam ini 100 kali, cuman kada tapi kuat pang geretek hati itu. Atau dituruti geretek hati itu bagus saja. Itu dari malaikat. Nah, itu diturutin itu. Ada di hati kita nih geretek hati yang selalu mendorong kepada kejahatan. Itu dari hawa nafsu. Nafsu menyuruh berbuat dosa. Nah, itu yang dituruti. Geretek hati hendak apa tuh kuliah sembahyang subuh misalnya tuh dari hawa nafsu itu jangan dituruti itu. Geretek hati hendak becucontan, hendak mengorupsi, hendak berzina, itu jangan dituruti itu. Nah, ada juga geretek hati yang menjatuhkan kepada kejahatan. Geretek hati yang menjatuhkan kepada kejahatan. Misalnya geretek hati nih, makanya digawinya kejahatan itu. Nah itu dari syaitan. Seharusnya jangan dituruti itu. Nah jadi kada sabarataan lah geretek hati ini dituruti. Bila geretek hati, bisikan hati untuk hendak menggawi kebaikan, gawi aja, turuti aja. Kejahatan jangan. Nah ada pun nubuhan kaum Jabariyah ini, setiap geretek hati itu harus dituruti. Sampai waktu sembahyang, pina geretek hati kalau sembahyang kada sembahyang. Sampai puasa Ramadan misalnya geretek hati kada puasa Ramadan, kada puasa. Nah itu meninggalkan kewajiban itu. Geretek hati hendak berzina. Nah itu tuh nubuhan Jabariyah itu sasat itu. Ya sasat. Nah. Dan setengah mereka itu, sebagian daripada mereka itu kaum Jabariyah, adalah i'tiqadnya bahwasanya hamba apabila sampai kepada martabat kesudah-sudahan kasihnya akan Allah Ta'ala, martabat itu tingkatan yang sudah mencapai puncaknya cinta kepada Allah ya. Nah, dan heninglah hatinya, heninglah tuh bersihlah, hening tuh bersih, dan bersihlah hatinya jar, dan diminumnyalah minuman kasih akan Allah Ta'ala, maka gugurlah daripadanya segala taklif syara. Gugurlah tuh maksudnya kada wajiblah jar daripadanya segala taklif tuh apa kita nih ditaklif, diberati untuk mengerjakan syariat. Itu taklif syara itu apa kita nih disuruh untuk mengamalkan syariat. Contohnya ya kayak sembahyang diwajibkan kan, puasa Ramadan, nuntut ilmu. Nah, dan terangkatlah jar daripada orang itu segala ibadah, artinya biar inya kada beribadah lagi. Mun sudah inya sudah sampai tinggi pangkatnya di sisi Allah jar. Bersih hatinya jar, itu kada perlu lagi jar inya mengerjakan syariat jar, dan kada perlu lagi inya beribadah jar. Maka jadilah ibadahnya itu tapakur juga, nya cukup
Ibadahnya itu tafakur aja. Biar kan sembahyang lagi nya tafakur aja jangan mongot misalnya memikirkan keajaiban ciptaan Allah aja. Nah, maka iktikad yang demikian itu kafir. Nah, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seberapa apapun seorang hamba itu apabila contoh Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad tuh paling tinggi sudah pangkat hamba di sisi Allah, ada lagi melebihi pangkat Nabi Muhammad. Iya tuh Nabi Muhammad sembahyang juga sidin. Iya tuh sidin puasa Ramadan. Iya tuh sidin menggawi syariat. Nah, apa kali kayak kita gini. Adapun bubuhan Jabariyah ini, bila hamba tuh sudah bersih hatinya aja, apabila sudah sampai ke martabat yang paling tinggi di sisi Allah, sampai ini cinta benar lawan Tuhan jar, makanya gugurlah kewajiban jar. Ada lagi sembahyang, ada lagi puasa Ramadan. Nah, ini cukup bila sampai waktu sembahyang tuh, nah mau ngerti setempat, nah betapa kor biar sembahyang lagi ya, nah itu kafir. Nah, ini yang ditulis Datuk Kalampai ini tahu lah, ini bisa terjadi sudah ada orang di manakah di penjuru dunia, di manakah ada orang beretikat kayak ini. Yang sidin tulis ini memang kejadian nyata, bukan nang hayalan, bukan nang omon-omon, dasar memang kejadian nyata ada terjadi orang kayak itu. Nah, jadi sidin menulis kitab ini ya kalau supaya khususnya lah di daerah kita Banjar, orang Banjar ini kan tahu nih ini etika sesat. Bila ada orang membawa etika itu ke kampung kita sudah tahu, nah itu sesat ya, diturutin itu. Nah sini ini membentingi umat nih dengan menulis ini kitab supaya jangan sampai umat itu terompat-ompat aliran-aliran sesat. Apalagi nang kada sembahyang amat sembahyang buatnya mendengar azan cuma tapakor aja gitu. Nah itu. Dan setengah mereka itu kaum Jabariyah adalah iktikadnya bahwasanya segala harta dunia itu mustarak itu nomor 2 di bawah apa jar? Mustarak artinya dimiliki bersama antara segala manusia jar. Kenapa? Jadi ini berkeyakinan bahwasanya harta di dunia ini milik bersama di antara manusia. Alasannya ini sebab jar pusaka itu warisan lah, pusaka itu warisan. Sebab pusaka atau warisan daripada Nabi Adam jar. Jadi harta nang dirinya ini warisan datu kita bersama yaitu Nabi Adam jar. Jadi kita miliki bersama aja. Dan Siti Hawa, nah itu kalau datu kita tuh Nabi Adam, datu Adam dan Siti Hawa ya Allah bini sidin jar. Maka jar barang siapa mengambil akan sesuatu daripadanya, maka yaitulah haknya. Contoh misalnya lah pian besi duit misalnya 1 juta, ulun ambil duit pian 1 juta itu jar, itu hak ulun jar. Nah camu ham itu di kampung itu tamparan nah tiada harus bagi seseorang menegahkan dia kada boleh pian ni menangati ulun mengambil harta pian jar. Itu maling sambungan itu mun kayak itu ya Allah. Nah ya menuruti ini ya wani mengorupsi harta bersama itu aja pejabat korupsi ya kala. Maka etikat yang demikian itu kafir. Nah ini harta ikam, ayam kok, bini ikam bini kok. Nah ini milik bersama aja kada ada. Ini masing-masing punya hak ya Allah. Harta pian, harta ulun kada boleh ulun mengambil harta pian kada boleh mengambil harta ulun. Tadi dipadahakannya warisan, pusaka atau warisan Nabi Adam jar. Jadi iya nang bila tetamu pisang orang tabak ya Allah bawa kalau mah ditamu apa ayam orang tangkap. Nah ini warisan Nabi Adam juga jar.
itu camuh nih tuh. Nah, itu anu apa etikat yang sesat. Dan setengah mereka itu, sebagian daripada mereka itu kaum Jabariyah adalah i'tiqadnya bahwa barang siapa belajar ilmu, contoh ya kita nih belajar ilmu nih, artinya penuntut ilmu nih, jadilah ia syarik. Syarik itu yakni bersekutu pada segala harta manusia. Nah, kalau tadi kan siapakah menuntut ilmu, kah orangnya kadang menuntut ilmu kah? Apa dia menganggap bila tetamu harta ambil aja? Karena itu warisan Nabi Adam. Nah, kalau ini lebih mendingan tapi sesat juga, Bang. Orangnya ini bila berilmu, bila menuntut ilmu, bila belajar ilmu, inya itu bersekutu pada segala harta. Contohnya kayak biar nih para penuntut ilmu nih. Ada misalnya orang sugih di sini kampung kita deh. Boleh pian mengambil hartanya aja. Nah, ini agak mendingan Bang, tadi kan kita tadi berilmu kan. Boleh mengambil harta orang, kan milik bersama jadinya. Kalau ini kan barang siapa belajar ilmu, jadilah ia syarik, yakni bersekutu bersamaan pada segala harta manusia aja. Nah, maka jadi amun kayak kita Ahlussunnah wal Jamaah kan kita berilmu, apalagi orang berilmu ini kan bolehnya mengambil ampun orang ya Allah. Udah boleh. Nah, maka barang siapa menegah dia jar, jadilah ia kafir jar. Contoh misalnya gini, ujarnya deh. Ulun ini misalnya penuntut ilmu. Misalnya ada orang sugih di kampung deh. Lalu ulun ambil hartanya tanpa izinnya. Boleh kalau jarnya deh, boleh. Bila orang sugih itu menangati ulun, orang sugih itu kafir ujarnya. Nih, maka barang siapa menegah dia, menghalangi menuntut ilmu ini mengambil hartanya, jadilah ia kafir jar. Menangati ini kafir jar. Nah, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Kamu itu bila di kampung itu ya Allah. Nah, jadi kita ini alim kah kada alim kan nuntut ilmu kah kada boleh kita mengambil harta orang tanpa izin orang, tanpa ridha orang. Amunnya orang ridha, amunnya orang akan aja menyuruh aja tuh ambil jar putih buah foto jar, ada apa-apa itu ya Allah. Nah, ini maksudnya tanpa izin orang ini mengambil boleh jar. Nah, padahal kada boleh. Ini etikat sesat juga nih. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa tiada sesuatu yang dipardukan Allah Ta'ala atas segala hambanya. Jika dikehendakinya diperbuatnya, dan jika tiada dikehendakinya tiada diperbuatnya. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Artinya orang nambah keyakinan kayak itu kafir. Jadi ada juga sekelompok Jabariyah ini berkeyakinan ujarnya tiada sesuatu yang diperuntukkan Allah Ta'ala atas segala hambanya, kadida aja kewajiban pada hamba itu tidak. Contohnya kayak sembahyang aja tuh lain kewajibannya ya. Nah, jika dikehendakinya diperbuatnya, seandainya inya nih hendak menggawi sembahyang tuh, silahkan inya menggawinya. Dan jika tiada dikehendakinya, tiada diperbuatnya, amun inya kadakon sembahyang fardu ya kada apa aja kada digawinya ya. Nah, dianggapnya kada kewajiban, padahal kan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini ada kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita, terutama sembahyang dulu. Sembahyang, nuntut ilmu, puasa Ramadan ya Allah. Nah, amun bebuahannya ini ada berkeyakinan kadida lalu kewajiban. Contoh misalnya kayak sembahyang kada wajib ya kada fardu ya. Jadi bila hendak sembahyang silakan sembahyang. Mun kada sembahyang ya kada apa juga kada sembahyangnya. Nah, ini kafir. Kafir nih, sembahyang kada aja. Ya ada kewajiban, kada ada kefarduan ya.
Nah, ini ya nih dalil buhan nang buan bertambah sembahyang nih. Nah, dan setengah mereka itu, sebagian daripada mereka itu adalah i'tikadnya bahwa hamba tiada mukallaf, tiada ditaklif atau dibebani dengan mengerjakan syariat lain daripada iman dan kafir. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Ujarnya nih, hamba itu ditaklif, disuruh, diwajibkan inya beriman aja semacam inya jangan kafir aja semacam, sisanya tuh kada wajib sembahyang, kada wajib puasa Ramadan, kada wajib menuntut ilmu, kada wajib berbakti kepada orang tua. Jadinya nang wajib tuh sebuting aja apa? Beriman aja. Mun beriman selesai sudah. Biar kada sembahyang ya. Nah, iman aja asal jangan kafir aja jar. Nah, itu sesat. Orang berkeyakinan itu sesat kafir. Nah, padahal kan ada kewajiban selain iman ya. Iman itu wajib ya. Enggak wajib selain itu kita ada kewajiban. Menurutnya ini iman aja asal jangan kafir aja jar. Biar kada menggawe kewajiban yang lain. Nah, ini etikat kafir ini. Dan setengah mereka itu Jabariyah adalah i'tikadnya bahwa suruh Allah Ta'ala berbuat segala ibadah tiada mewajibkan berulang-ulang mengerjakan dia. Contohnya kayak sembahyang. Sembahyang tuh nya sekali aja seumur hidup sudah mun kita kan pulang-ulang. Misalnya Zuhur sampai sembahyang, isuk kita tatamu zuhur sembahyang pula, isuknya tatamu zuhur sembahyang pulang kita. Meninya ini asal sembahyang zuhur sekali aja seumur hidup ya. Nah, misalnya puasa Ramadan asal sekali aja puasa Ramadan sudah Ramadan berikutnya biar kada puasa kada apa aja. Nah, kada berulang-ulang, kada mewajibkan berulang-ulang. Nah, ini kafir nih. Nah, misalnya orang tuh bila bohuma yang lah, bila sampai anggaplah 100 balik dapat bejakat kalinya nih, bejakat. Kita bohuma pulang ya Allah, tahun kemudian dapat pulang 100 balik bejakat pulang. Kan setiap tahun bejakat terus. Minyak asal sekali aja bejakat seumur hidup. Biar nang tahun-tahun berikutnya itu sampai ribuan balik kah biar berbejakat jar. Nah, ini Jabariyah nih. Kelompok Jabariyah nih. Padahal kita kewajiban yang berulang-ulang tuh ya kita gawe berulang-ulang. Kayak sembahyang kan setiap sampai waktu maghrib sembahyang gitu ya Allah. Isuk maghrib sembahyang ulang kan berulang-ulang. Kita gawe terus sampai mati. Sampai mati. Modelnya li bebuhan Jabariyah nih bebuhan polir beribadah oleh binanya. Lalu kayak itunya etikatnya. Dan setengah mereka itu, nah jadi etikat yang tadi itu yang demikian itu kafir, yang kada mewajibkan berulang-ulang mengerjakannya tadi. Maka dan setengah mereka itu adalah etikatnya, keyakinannya dalam hati bahwa syak itu ragu-ragu lah ia akan imannya. Ada sebagian kaum Jabariyah ini ragu-ragu ia akan imannya. Inya nih meragukan keimanannya nih. Misalnya ditakuni orang ikam tuh beriman gak ada kayak ragu-ragu joyo seorang ya soalnya beriman gak ada tahu joyo ya. Nah, katanya bahwa membawa iman dan mengucap 2 kalimat syahadat itu adakah menjadi mukmin? Mukmin itu beriman dan menghilangkan kafir. Inya bertanya dengan dirinya sendiri. Ujarnya bila orang tuh ada iman di hatinya dan untungnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, inya tuh menjadi beriman kah adakah? Itu kan ragu-ragu tuh. Kita kan boleh kayak itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kita sudah beriman itu percaya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad,
dan untung kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kita meyakini maknanya 2 kalimat syahadat, kita yakin sendiri kita beriman, dan jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu lagi. Bila ragu-ragu itu kenapa? Maka etikat yang demikian itu kafir. Kan kada boleh gitu deh. Misalnya kita ditakuni orang deh, ikan beriman kada? Kata hujus orangnya beriman kada? Nah, saya tuh jawabannya itu. Jadi bila kita ditakuni orang, ikan beriman kada? Oh beriman. Oh mantap menjawab. Ikan Islam kah kafir kah? Aku Islam. Jangan. Udah tahu hujus orangnya Islam kah kafir kah? Nah itu jawaban kayak itu tuh ragu-ragu tuh. Itu bisa menyebabkan orang itu kafir. Nah, kita harus yakin bahwa kita ini beriman. Tandanya kita beriman, kita percaya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan 2 kalimat syahadat kita ucapkan di mulut kita. Bagi kita waktu tahiyat awal, tahiyat akhir itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Nah itulah apa kesesatan-kesesatan yang ada pada kelompok Jabariyah. Banyak kesesatannya lah. Nah itu kita jangan beretikat dengan etikat mereka itu. Kemudian yang keempat, ada namanya kaum Qadariyah. Adapun kaum Qadariyah maka yaitu 12 kaum. Jadi terpecah juga ini bubuhan Qadariyah ini, kelompok sesat juga nih, menjadi 12 pecahannya juga. Nah, kayak apa etikat mereka? Nah, setengah mereka itu, sebagian mereka itu kaum Qadariyah adalah etikatnya bahwa kudrat hamba yang baharu itu memberi bekas ia kudrat hamba yang baru itu pada segala af'al itu segala perbuatan hamba yang ikhtiyariyah, yang diusahi oleh hamba, ikhtiyariyah yang diusahi oleh hamba. Dipadahakannya apa gawian hamba itu memberi bekas. Nah, padahal kan gawian kita ini kadang memberi bekas. Nang memberi bekas itu gawian Allah Ta'ala gitu. Nah, maka barang yang berlaku pada hamba, jarnya nih, barang yang berlaku pada hamba daripada segala perbuatan dan usaha yang hasil dengan ikhtiar, sekaliannya asar kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba, sama ada perbuatan itu dengan mubasyarah atau dengan tawallud. Nah, ini harus dijelaskanlah. Mubasyarah itu langsung. Nah, kayak inilah contohnya. Ujar supaya nyaman dipaham lah. Nah, mubasyarah itu hendak mencatat lah, contohnya kayak ini. Seperti misalnya hamba tuh menggerakkan jarinya jar, dengan kemampuannya sendiri jar. Nah, tidak ada urusan dengan Allah Ta'ala jar, karena ia hamba itu diberi Allah kekuasaan sehingga dia mampu menggerakkan jarinya. Nah ini tingkat masalah juga nih. Ini misalnya gini nah. Ini jari nih. Ini jari nih. Ini nang menciptakan jari kita nih Allah. Jujur aja nih tah. Nah, lalu kita menggerakkan jari nih. Nih, menggerakkan jari nih. Nih menggerakkan jari ini jar, apa namanya? Bergerak ini karena ada kekuatan yang Allah letakkan di jari ini, makanya bergerak. Allah Ta'ala berlepas sudah jarinya, kada lagi menggerakkan jari ini. Itu arti mubasyarah. Itu etikat bubuhan Qadariyah kayak itu. Jadi jari ini bergerak,
itu dengan sendirinya bergerak karena ada kekuatan yang Allah letakkan pada jari ini. Jadi Allah Ta'ala dianggapnya berlepas sudah, kada lagi menggerakkan. Namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kada itu inya bergerak ini Allah Ta'ala yang menggerakkan, bukan yang lain. Allah Ta'ala semata-mata menggerakkan jari kita nih bila bergerak. Amun bubuhan apa Qadariyah nih, jari ini bergerak karena ada kekuatan yang Allah letakkan pada jari ini lalunya bergerak. Allah Ta'ala bang, Allah Ta'ala kan ada lagi menggerakkannya, berlepas sudah kan. Nah itu etikat bubuhan Qadariyah nih. Itu salah tuh etikat itu. Namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun yang bergerak dalam semesta ini itu Allah Ta'ala yang menggerakkan semata-mata, kada ada campur tangan yang lain. Nah, itu mubasyarah nah. Atau dengan tawallud. Nah, tawallud itu langsung contohnya aja lah. Tawallud itu ujarnya nih buan nang Qadariyah nih. Contohnya lah cincin di jari. Nah, ketika digerakkan jari itu maka bergeraklah cincin, itu tidak ada urusan dengan gawian Tuhan. Ini jari nih. Kan jari tadi kan ini bergerak jar. Karena ada kekuatan yang Allah letakkan di jari ini jar, makanya bergerak sendiri dengan kekuatan itu Allah Ta'ala kada lagi menggawinya. Nah, tawallud ini cincin nah, cincin. Lalu dimasuk ke jari. Nah bila jari bergerak nih, cincin ini tempat dia bergerak loh. Nah, cincin yang bergerak nih sama yo ya, Tuhan kan tidak menggerakkan. Ini bergerak karena jari ini bergerak, lalu cincin bergerak. Kada ada hubungannya aja lawan Allah Ta'ala. Nah, amun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nih tangan nih bergerak nah. Ini Allah Ta'ala yang menggerakkan. Kemudian kita andalkan cincin di jari ini nah. Kita bergerak juga cincin yang bergerak nih Allah Ta'ala juga yang menggerakkan. Seberataan. Tangan kita bergerak, Allah Ta'ala menggerakkan. Lalu dengan sebab tangan kita bergerak nih, cincin ini bergerak juga, yang menggerakkan cincin ini Allah Ta'ala juga. Tangan ini kada bisi kekuatan apa-apa. Nah, adapun bubuhan Qadariyah itu inya tangan bergerak itu karena ada kekuatan yang Allah letakkan di tangan, lalunya bergerak sendiri, kada ada hubungannya. Gimana Allah Ta'ala ya? Kemudian ini cincin dimasukkan ke jari bergerak, tangan nih bergerak, ya cincin. Ini gininya bergerak karena tangan nih bergerak, bukan hubungannya Allah Ta'ala ya. Nah, itu kafir, itu sesat itu. Nah, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kalau apapun yang bergerak dalam semesta ini itu semua gawian Tuhan, kada ada yang lain. Nah, itu mubasyarah atau dengan tawallud, maka etikat yang demikian itu kafir. Tapi kafirnya nih pada mazhab ulama mawara'an nahri mutlaqan. Mawara'an nahri itu pian catatlah, itu nama benua. Mawara'an nahri itu nama benua seperti Samarkand, Uzbekistan, pokoknya di daerah ada di Indonesia. Itu ulama-ulama mawara'an nahri di daerah nang Samarkand, Uzbekistan. Nah itu ulama di situ berpendapat etikat kayak ini kafir. Etikat kayak ini kafir. Nah, dan pada mazhab jumhur ulama, jumhur itu kebanyakan atau mayoritas ulama adalah etikat itu kafir. Ini kada sepakat ulama lah. Ada aja pak memandangkan etikat itu kada kafir, cuman sasat aja, sebatas sasat aja kada kafir. Adapun menurut ulama yang mawara'an nahar tadi, nama benua seperti Samarkand dan Uzbekistan, dan menurut kebanyakan ulama, kada seberatan ulama lah, kebanyakan ulama itu etikat itu kafir. Kenapa jadi kafir? Nah, kayak gitulah. Nah, kafir jika ada bersyarat jika diharuskannya oleh mereka itu lemah Allah Ta'ala daripada menjadikan segala perbuatan. Nah,
menurut mayoritas ulama etikat itu kafir amunnya dipadahkannya Tuhan lemah menggerakkan tangannya itu kafir. Tapi lamun Tuhan berlepas saja tapi Tuhan tetap kuasa, cuman Tuhan kadang memperbuat itu aja, kadang menggerakkan tangan aja. Nah itu sasat aja tapi kada kafir. Cuman kita kadang kunjung etikat nang itu walaupun sasat belum kafir jangan juga. Coba cuma ada sebagian ulama mengatakan apa etikat itu kafir juga. Nah jadi apa namanya etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa yang menggerakkan jari itu dan yang menggerakkan cincin yang ada di jari itu Allah Ta'ala semata-mata bukan yang lainnya. Nah namun kita hamba ini mau usahakan aja, mau usahakan kita kena ada usaha nih, bergerak nih ini ada usaha nih kita nih mengikhtiarakannya mau usahakan aja. Adapun yang menggerakkannya itu Allah Ta'ala, baik tangan kita atau cincin kita itu menggerakkan Allah Ta'ala. Kita cuma berikhtiar aja, berusaha aja berusaha menggerakkan. Nah, sama juga kita lah. Kita berusaha mencari rezeki, kita bisa berusaha aja. Menghasilkan rezeki Allah yang bukan usaha kita. Menurut ulama waraan nahar itu nang daerah benua nang Samarkand Uzbekistan itu pendapat Qadariyah itu seperti orang kafir ya sudah. Nah, tapi ulama yang lain selain waraan nahar tadi itu kada kafir bang, cuman sesat aja. Kafir itu apabila inya memedahkan Tuhan lemah daripada menggerakkan itu kafir. Amunnya tetap meyakini Tuhan itu kuasa itu inya sasat aja, belum sampai kafir. Nah jadilah ada rincian apa namanya apabila misalnya apabila ini ada etikat apabila seseorang meyakini contohnya obat kita misalnya garing lalu bawa obat nah kita contohkan obat aja. Apabila seseorang misalnya meyakini obat itu yang menyembuhkan penyakit, obat itu menyembuhkan penyakit bukan Allah, nah maka itu jelas kafir. Karena ini meniadakan Allah, itu jelas kafir. Bila orang tuh meyakini obat tupang menyembuhkan bukan Allah, itu jelas kafir itu, karena ini meniadakan Allah. Nah ada lagi etikat apabila ada seseorang meyakini bahwa obat itu dapat menyembuhkan bersama-sama dengan Allah. Ujarnya nih. Nah, Allah menghendaki jadinya nih sembuh dan obat ada, maka itu kafir juga. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dengan obat. Kafir juga mendoakan Tuhan lawan obat. Ujarnya nih, orang itu sembuh penyakit karena Tuhan karena Tuhan menghendaki dan obat ada jadinya nih. Artinya bila obat kadeda harus sembuh juga artinya itu kafir juga tuh. Kenapa? Karena ini menyekutukan Allah dengan obat. Itu kafir juga tuh. Nah, ada juga etikat seseorang nih inya meyakini bahwa obat itu dapat menyembuhkan karena obat itu ya punya kekuatan yang Allah letakkan pada obat itu kata ulama etikat itu ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kada kafir, tapi yang jelasnya etikat itu sesat. Nah itulah kelompok Qadariyah tadi. Contoh kayak obat tadi, obat. Ujarnya obat itu inya
punya kekuatan yang Allah letakkan di obat itu, lalu orang minum obat sembuh karena sebab kekuatan yang Allah letakkan di obat itu, lalu inya sembuh. Nah, ini kelompok Qadariyah tadi. Ya tadi contohnya kayak jari bergerak karena ada kekuatan yang Allah letakkan di jari itu, lalu inya bergerak. Tuhan melepas sudah. Nah, sebagian ulama mengatakan kafir. Ya kalau etikir itu sebagian ulama mengatakan kada kafir, cuma sasat. Nah itu kelompok Qadariyah tadi. Nah itu kita jangan juga etikat nang kayak itu. Ada jualah orang nih meyakini bahwa obat itu cuma sebab aja. Nah, dan tidak bisa menyembuhkan obat itu. Tapi jadinya apabila ada obat maka sembuh. Amunnya kada ada obat kada sembuhnya, maka etikat ini etikat sesat juga. Jadinya nih bujur aja nih, apa obat ini sebab aja. Nah, tapi jadinya apa Allah menyembuhkan itu harus ada sebab nih. Mohon kada ada sebab nih kada sembuh jadinya. Itu sama Tuhan tuh madahkan Tuhan tuh lemah. Padahal Allah Ta'ala itu kan menyembuhkan orang tuh tanpa obat kah, tanpa sebab kah kawai Tuhan. Mun ujarnya nih apa harus ada sebab, harus ada obat. Bila orang tuh hendak sembuh tuh harus berobat. Bila kada berobat kada kau sembuh. Padahal kan itu kalau rumusnya Tuhan menyembuhkan tuh tanpa obat kah? Pakai obat kah? Kawai tanpa obat kah? Nah ini sesat juga nih. Sesat juga nih etikat kayak ini. Nang bujurnya kayak apa? Nah, nang bujurnya kayak ini. Apabila kita meyakini obat itu cuma sebab, dan sebab itu kada bisa menyembuhkan, kada kau memberi bekas. Obat itu kita kada kau menyembuhkan. Nah, yang menyembuhkan itu juga kita Allah Ta'ala aja semata-mata. Nah, kenapa? Jadi kita memakai sebab? Karena Tuhan juga menyuruh. Kita bersyariat tuh Tuhan juga menyuruh, kita berobat tuh Tuhan juga menyuruh supaya kita menghasilkan pahala daripada usaha itu. Kita tahu ya, obat itu kadang menyembuhkan. Tapi tetap ya kalau kita bilang ke puskesmas, ya lah, ke warung obat, padahal kita keyakinan kita nih obat kadang menyembuhkan. Kadang menyembuhkan. Tapi kenapa kita berobat juga? Kita mengamalkan syariat. Tuhan nyuruh berobat ya kita. Nah, jadi ada ini Ahlus Sunnah wal Jamaah lah gini. Dia meyakini obat itu cuma sebab, dan sebab itu kadang memberi bekas, kadang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tuh bisa menyembuhkan tanpa sebab. Allah Ta'ala tuh bila menyembuhkan kau tanpa sebab. Kada usah bawa obatan tuh orang sembuh. Tuhan menghendaki sembuh orang itu. Nah, inilah etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Jadi bila kita garing atau kita berpenyakit, kita sudah yakin nih nang memberi penyakit Allah, nang menyembuhkan Allah. Obat kan akan memberi bekas dan akan menyembuhkan. Tapi tetap kita ke puskesmas atau kita mencari obat. Berobat kita ini sudah yakin obatnya kan memberi bekas. Kenapa jadi kita berobat? Kita mengamalkan syariat. Dengan kita berobat kita dapat pahala kita. Nah, lalu kita tuntut berobat sembuh misalnya penyakit kita nih. Kita kan berubah. Keyakinan kita nih tetap nang menyembuhkan Allah bukan obat. Jangan untung berobat aja, kada berobat kada sembuh aja. Nah itu mengaitakan dengan sebab. Artinya bila kada ada sebab kada sembuh, kada kayak itu. Makanya kada sebab Tuhan Maha sembuh. Buktinya banyak aja orang berobat kada sembuh. Ke situ kemari berobat kada sembuh. Berarti kan obat itu kan memberi bekas. Nah gitu kita etiket kita nih Ahlus Sunnah itu tetap juga kita berjangka ini. Disuruh garing, disuruh bini berobat situ berobatnya. Kok pada meyakini itu di hati. Aku ada akan berobat ya, karena aku sudah berkeyakinan obat kada menyembuhkan. Nah itu jangan juga berobat, kita berobat. Cuman kita meyakini obat kada menyembuhkan. Kita berobat ini karena mengerti perintah Allah.
Bila kita sembuh, alhamdulillah Allah menyembuhkan. Bila ketika sembuh, berarti kita yakin mana obat ini akan menyembuhkan. Allah Taala akan menyembuhkan. Berarti Tuhan kada berkehendak lagi kita sembuh. Gitu aja. Nah, itu. Nah, jadi etikat itu keyakinan yang di dalam hati, bukan yang diucapkan. Lah, bukan yang diucapkan di mulut. Misalnya lah, kita nih ucap dengan mulut kita nih, menyuruh bini kan misalnya garing, minum obat ya kita nih nyaman sembuh aja. Itu kan apa dimuntung, asa jangan ke hati lah. Nah itu kan apa diucapkan di mulut, asa jangan diyakinakan di hati. Amun diyakinakan di hati, minum obat nyaman sembuh. Amun meyakinakan di hati, obat ini menyembuhkan, kafir. Di mulut di balain amun di hati. Jadi amun di mulut kada apa? Minum obat nyaman sembuh, kada apa-apa dimontok. Tapi di hati nang menyembuhkan Allah. Obat kada menyembuhkan. Ini itu kayak etikat tuh keyakinan yang di hati, bukan yang dimontok. Jadi seseorang hamba itu dia berucap itu asal diucap dengan di mulut saja, jangan meyakini di hati, kan apa? Contoh misalnya lah ada seorang hamba berucap bepandir, ini rumahku aja. Ada apa kalau kita? Tapi mau sampai ke hati sudah, ini rumahku, nah bahaya deh tuh. Padahal itu amun Allah Taala. Yalah, bila tekoni orang, ini tanah siapa? Kan jawabannya dia muntung, ini tanahku. Kan apa dia muntung? Namun di hati, ini tanahku mangku yang pun Allah Ta'ala, bahaya. Di hati tetap, ini ampun Allah Ta'ala berataan, ini ampun Allah Ta'ala harta nih, dunia ini, alam semesta ampun Allah Ta'ala. Ini ampun siapa, ini milik siapa, rumah ini. Kenapa apa kita dimontok, ini milikku, kenapa apa dimontok? Asalnya dia asal yang di hati merasa memiliki, bahaya mengakui di hati. Ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu. Jadi seseorang itu bisa jadi kafir atau tidaknya itu tergantung apa yang dietikatnya di hati, etikatkannya di hati nih, bukan yang diucapkan di muntung. Kecuali orang bepandir lah ini betakon gini, ini rumah ini ampun siapa hakikatnya? Nah hakikatnya betakon kita jawab, ini hakikatnya ampun Allah. Amun orang betakon zahir kita jawab zahir juga. Kan kadosa kita bahar-har. Ini ampun siapa aja? Pomaan nih, orang bertakon gitu, ini hakikatnya ampun Allah Ta'ala ya. Aduh saya gini tuh di hati aja. Orang bertauhid itu tahu paham ya, sudah itu ampun Allah Ta'ala. Ampun Allah Ta'ala, ini ampun Allah Ta'ala. Terus gini, itu di hati aja. Ampun Allah Ta'ala aja, kau ambil aja lah jangan jalan. Ini lalu sarik nih sudah ambilnya. Ini namun siapa aja? Nih duit nih aja, ini ampun Allah Ta'ala aja. Kau ambil aja ampun Allah Ta'ala aja. Saya sarik. Nah kejadian keluar etikat itu di hati harus dikeluarkan. Ibaratnya paparutan tuh di dalamnya harus dikeluarkan, keluar udah bagus. Nah itu. Mungkin itu sih yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sabaratan selamat dunia wal akhirah, mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.